cewek. Jadi pasien perempuan dan pasien laki-laki. Prinsip yang harus mahasiswa ketahui di kateter ini ada dua, ya, yaitu adalah yang pertama adalah prinsip steril, yang kedua adalah prinsip bersih. Kenapa saya bilang tadi sulit? Sebenarnya bukan sulit, tapi tahapannya panjang, ya. Satu pemasangan itu panjang karena kita nanti ada dua tahapan, yang steril dan yang non steril. Yang di atas adalah set steril, ya, ini belum saya tutup, harusnya ini dari lab harus ditutup karena ini steril semua di dalamnya. Kita lihat dulu yang di dalam, ya. Ini adalah duk. Duk itu adalah tempat kerja kita. Nanti kita masukkan ke alat kelamin, ya. Di sini alat kelaminnya, jadi kita boleh memegang area di sini. Ini duk steril namanya, ya. Kemudian ada dua pinset, ya. Ini di sini adanya pinset anatomis. Kemudian di sini klem, kemudian di sini ada dua cucing. Ini semua steril, ya, harusnya tidak boleh saya pegang. Kemudian di sini ada kapas, ya. Kemudian di sini ada kasa. Kasa di sini sudah jadi satu, cowok dan cewek. Kalau cowok butuh 5, kalau cewek butuh 3. Jadi paling tidak di sini ada 10 atau 11, karena nanti kita butuh untuk tempat jelly, ya. Kemudian ini ada bengkok steril. Sebenarnya ada dua prinsip juga, ya, pemasangan kateter itu. Ada yang perlu diklem, ada yang enggak. Kalau perlu diklem nanti saya contohkan saja biar bingung, ya. Itu butuh ini. Kalau enggak diklem nggak butuh pakai bengkok, ya. Ini namanya korentang. Ya, korentang itu di sininya steril, nggak boleh dipegang, ya. Dia dijepit, ya. Dijepit. Dan kalau naruh nggak boleh kelontengan, nggak boleh kelontengan gitu, ya. Jadi taruh yang rapi. Kemudian cara melipatnya seperti kita melipat kado kali, ya. Ini gini. Jadi nanti kalau mahasiswa praktik waktu UAS silahkan dilipat sendiri, ya. Kenapa ini diginikan? Karena nanti ketika kita buka biar enak. Ujungnya dimasukkan, kemudian ini disisain, ya, nanti karena kita mau buka pakai korentang. Oke, ini steril, nggak boleh dipegang sama tangan, ya. Kalau kita pegang namanya on itu tidak steril, ya. Jadi kita harus ganti, karena prinsip dari pemasangan kateter harus benar-benar steril untuk menghindari infeksi, ya, karena dia nanti masuk ke dalam organ, ya. Kemudian yang di non steril ini sebenarnya steril, tapi karena masih ada bungkusnya belum ditaruh di atas, ya. Ini adalah kateter. Kateter itu ada ukurannya. Ada di sini kelihatan, ya, angka 16, ya. 16, 18, 20, 22. Biasanya yang paling banyak digunakan adalah 16, 18, ya. Kalau dia beda dengan aboket. Kalau aboket ukurannya kecil, dia jarumnya besar. Kalau yang ini ukurannya kecil, diameternya kecil, ya. Jadi paling enak 16 karena tidak merusak atau mencederai si uretra, ya. Terutama yang laki-laki. Kemudian ini ada sarung tangan steril, ukurannya 7, versi 3. Kemudian ini adalah urobag atau tempat pipisnya, ya. Nanti kita sambungkan dengan ini, dengan kateter. Kemudian ini ada spare 10 cc, ya. Di sini 12, ya, 10 aja. Ini untuk pengunci, ya, mengunci si kateter ini. Ini untuk mengambil lidokain. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada 30 mili, kelihatan? Nah, artinya membutuhkan 30 cc,
ya, 30 cc steril water untuk mengunci ini. Jadi kalau mau mengunci si kateter ini harus dilihat berapa yang diminta kateternya. Jangan kebutuhannya 30, dikasihnya cuma 10. Akhirnya dia nggak ngunci, akhirnya lepas. Ya. Atau misalnya butuh 30 tapi dikasih 40 misalnya. Bisa-bisa dia meletus. Pecah ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian ini ada gunting ya. Ini untuk fiksasi ya, kita gunting dulu saja. Kalau gunting besok jangan gini ya. Kalau gini nanti nggak rapi. Jadi kalau gunting disesuaikan dengan kontaknya ya. Sama seperti pemasangan infus, saya maunya semuanya disiapkan dulu sebelum memegang pasien. Kemudian ini ada jelly ya, nanti ini untuk melumasi. Ini ada povidone iodine atau betadine, tapi nggak usah pakai ini. Ini adalah air cebok ya. Ini sudah diberi saya lupa cairannya namanya, sudah dilarutkan dengan air, tinggal memakai. Kemudian ini ada, kenapa ada ini nggak usah pakai ini, sama ini nggak usah. Kemudian ada tisu, mungkin kita butuh tisu ya untuk mengelap. Kemudian ada perlak ya. Ini kita sarung tangan bersih di bawah. Sekarang kita sudah siap alat-alatnya, kita ke pasien ya. Harus dari sebelah kanan pasien. Sudah dikunci? Oh ya, sudah ada. Ini lidocaine ya. Ini hanya digunakan untuk laki-laki supaya tidak merusak uretranya. Jadi meminimalkan rasa sakit ya. Karena kalau ketika dimasukkan, terutama yang laki-laki, ketika dia sakit dia akan menahan ya. Nah, tahanan itu bisa melukai si uretra ketika dia masuk ya. Jadi harus ada lidocaine. Lidocaine itu seperti bius ya. Jadi dia meminimalkan rasa sakit. Kita ke pasien dulu. Cowok ya. Assalamualaikum Bapak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, misalnya sudah dijawab. Bapak, hari ini kita akan memasang kateter karena Bapak Rudi mulai dari tadi malam tidak bisa kencing ya. Sekarang masih sakit perutnya? Masih ya. Nanti dengan bantuan kateter Bapak Rudi akan lebih mudah pipis. Jadi pipisnya langsung ke selang, tidak perlu ke kamar mandi. Jadi nanti lebih mudah. Apakah Bapak Rudi setuju? Setuju misalnya ya. Kalau Bapak Rudi setuju, saya izin untuk persiapan alat terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke alat ya sebelum ke pasien. Cuci tangan ya. Kemudian kita bisa pakai handscoon yang bersih dulu. Jadi nanti kita ganti handscoon handscoon steril. Pakai handscoon bersih dulu karena kita nanti akan membersihkan area penisnya atau penis hygiene. Jadi pakai yang bersih dulu, nanti baru pakai yang steril untuk pemasangannya ya. Kemudian ini dipotek dulu. Titiknya di depan ya. Kemudian taruh di sini. Ini tadi sudah kita potong. Kemudian ini dibuka-buka dulu. Kebesaran. Oh ya, L ini biasanya. Kemudian yang satunya tadi kita taruh di sini dulu aja ya.
Dipotek. Kita isi 10 dulu ya. Tadi kita butuh berapa? 30. Pastikan tidak ada udara. Kalau di sini isinya 25 kan kurang 5 cc ya, berarti boleh pakai 2 karena kita nggak bisa masukkan ke situ, jadi kita pakai 1 aja biar nggak tumpah. Siapkan di sini. Kemudian ini kita buka ya, ini untuk DKI-nya nanti. Mahasiswa sudah dapat SOP? Sudah. Ini dibuka ya, open heel, jadi nggak usah pakai gunting, nggak apa-apa. Dibuka aja, taruh dulu di sini. Kemudian kalau yang ini sudah selesai, kita baru buka ini ya. Ambil korentang. Cara bukanya nggak boleh ke sana karena nanti kita asumsikan kalau dia di atas kita, nanti ada partikel yang jatuh ke sini, jadi tidak steril. Jadi harus dari samping. Nggak boleh dipegang pakai ini ya karena dia steril ya. Taruh aja di situ. Pecah. Enggak bakalan tumpah kok. Kembali. Sini. Taruh situ aja sudah. Oke, kemudian kalau sudah kita buka-buka. Diambil dupnya. Klem sebenarnya saya nggak perlu klem ya, tapi nanti akan saya kasih tahu apa fungsinya. Ditata dulu tempat kerjanya. Ini juga nggak bluetooth sebenarnya. Oke, sudah kita taruh. Yang selanjutnya kita mau ini untuk ambil dokain nanti. Kita anggap masih ini aja ya. Kita buka dari sini aja. Hati-hati kalau sudah mencolot gitu nggak boleh dipakai ya. Hati-hati. Kemudian dulu jadi perbandingannya 1:1, 1 cc 1 cc. Kemudian ini uangnya dari atas, nggak boleh dari bawah. Kemudian ini kita sambungkan dulu. Hati-hati ya, ininya harus terkunci dulu ya. Ini dibuka, ini dikunci ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya nggak dikunci, ketika dia sudah masuk dia langsung akan keluar otomatis ya. Ada 2 model, ada yang seperti ini, ada yang putaran, ada yang cetekan. Pernah tahu nggak? Jadi dicetek ke depan gitu.
jadi harus diserotin dulu. Yang ini nanti dihubungkan ke situ, ke kateternya ya, jangan dipegang. Kemudian kita buka dulu. Ada dua macam ya kateter itu. Ini tidak ada pelapisnya di dalamnya. Biasanya dia ada plastiknya lagi di dalamnya. Kalau ada plastiknya kita boleh pegang plastik luarnya. Jadi setelah kertas ada plastik baru digunting ya. Kalau yang seperti ini kan nggak ada plastiknya, berarti yang dalam nggak boleh dipegang ya. Cukup segini aja. Kita sambungkan. Nah, ada dua metode. Kalau misalnya tidak ingin disambungkan dulu, kita pakai klem nanti. Jadi dijepit dulu supaya pisnya nggak keluar, baru disambungkan. Ya, tentunya butuh si bengkok. Tapi kalau misalnya kita langsung sambungkan, maka tidak perlu diklem, tidak perlu pakai bengkok. Kalau saya lebih suka langsung disambungkan karena nggak ribet. Ya. Yang disambungkan yang ini ya, bukan yang orange. Yang orange itu untuk pengunci. Nanti dimasukkan air sebanyak berapa tadi? 30 cc. Kira-kira sudah? Baru kita lepas. Hati-hati jangan sampai mencolot lagi. Ini steril ya, yang ini enggak. Ya, jadi hati-hati. Kemudian ini sudah. Ini sudah. Bengkoknya harus bengkok besar ya sebenarnya, karena banyak kotorannya. Kalau sudah, kita ke pasien, ambil Telak. Jangan lupa ditutup dulu tirainya. Harus ada keluarga ya, karena ini adalah privacy, artinya kita membuka area vital ya, jadi harus ada keluarga yang membukakan adalah keluarga ya. Kalau laki-laki posisinya apa ketika dipasang seperti ini? Kalau ditekuk itu perempuan ya. Kalau laki-laki supin aja, lurus aja. Kemudian ini cara mudahnya ya. Sebenarnya boleh diginikan boleh, tapi dia akan ribet ya. Ada cara digulung. Terutama pasien-pasien yang istilah baring ya, stroke, tidak bisa miring kanan miring kiri secara mandiri, itu boleh digulung. Digiringkan bersama dulu ya caranya. Yang pertama kita mau penis hygiene ya. Penis hygiene pakai yang bersih aja. Kemudian selanjutnya adalah kita buka dulu si kapas kasa, karena kita butuh kasa. Nah, karena kasanya bentuknya itu di tali, kita tidak mungkin bisa membuka dengan korentang ya. Jadi kita pegang saja, tapi yang luar nanti kita buang. Paham? Nah, jadi logikanya harus main, mana yang steril, mana yang enggak. Ini boleh dibuka ya, tapi hati-hati yang dalam nanti nggak boleh dipegang. Kita taruh sini. Ini dibuang. Coba kita hitung ada berapa. 1, 2, banyak banget, 3. Kita butuh berapa kalau cowok? 5. 1 lagi
nanti ya untuk pelumas ini harus dilumasi kan, kita taruh dulu di sini. Mumpung ya kita pakai handphone bersih, kita bisa pegang ini. Nanti kalau steril udah nggak bisa. Bisa sih, tapi salah satu harus di on kan. Kemudian setelah ini selesai, selanjutnya adalah penis hygiene. Cara ngambilnya ya. Ketika sudah saya pegang ini, berarti bawahnya sudah on, sudah tidak steril. Artinya tidak boleh lagi ditaruh di area ini. Boleh ditaruh di sini, tapi dia dari pinggir. Ya. Ini fungsinya untuk menjepit si kasa ya. Kemudian usahakan tangan dominan ini yang megang yang steril ya, yang ke pasien yang non dominan. Atau misalnya Pak mahasiswa lebih enak membersihkan pakai yang kanan, berarti yang di sini harus yang kiri. Diingat-ingat ya. Kita ambil dulu satu. Kemudian dijepit. Kalau kita mau siapkan dulu nggak apa-apa. Kalau mau siapkan taruh di mana ya? Nggak ada tempat. Ini bengkok. Ya, nggak apa-apa, taruh bengkok ya. Iya. Kita siapkan dulu sebanyak 5. Jadi nanti kita lebih enak ya, tinggal ngambil gitu. Lebih enak itu satunya si pinsetnya tuh chirurgis, jadi ada giginya. Kalau ini kan nggak ada giginya. Tahu nggak yang chirurgis? Itu enggak. Chirurgis tuh di sininya ada kayak pencepitnya gitu di ujungnya. Kalau gini kan nggak ada, jadi kalau dipegang gini melusut-melusut. Pernah lihat? Pernah gitu loh. Ya. Oh ya, saya ingat, ini adalah cairan saffron namanya. Apa Bu? Saffron. Jadi dia cairan saffron dicampur dengan air. Berapa nih? 4. Ini saffron. Bu, kalau misalkan nyiapkan itu dulu baru ke pasien gimana Bu? Boleh. Nanti tempatnya di bengkok situ atau ada tempat lain? Harus Maksudnya? ada tempat lain. Nyiapkan itu dulu sebelum ke pasien. Oh iya, harus dibuka dulu. Tetap di sini. Oke. Kemudian mau pakai yang mana? Enak pakai yang kanan aja ya. Yang pertama yang apa? Yang dibersihkan? Apanya? Kalau penis hygiene sebelum belajar ya. Yang pertama adalah gland ya. Gland penisnya berarti yang ujung. Ya, boleh kita pegang. Kalau misalnya pasiennya agak nggak nyaman, nggak usah dipegang ya. Dibersihkan seperti ini. Dibuang. Kemudian kita ambil lagi pakai ini, nggak boleh pakai ini karena ini sudah ke pasien. Kemudian ininya ya, apa ini namanya, batang penisnya.
sampai ke bawah. Oh saya salah, kebalik, maaf ya. Yang laki-laki itu 3, yang cewek lima itu yang cewek ya. Kemudian kita ambil lagi. Pakai ini aja berarti ya. Aduh, steril. Kemudian yang selanjutnya adalah tes skrotumnya. Makanya kalau di rumah sakit kalau bawa alat yang cuma satu, jangan cuma 2 ya. Kalau misalnya ini kan kaku ya, kalau di pasien kan mungkin nggak kaku ya, itu boleh diangkat dulu yang bagian atas ya. Kemudian kalau pada anak-anak kadang kan ada yang belum sunat ya, itu mohon untuk pembersihan gelenya itu ditarik ke atas ya. Kemudian ini sudah nggak bisa dipakai lagi ya, taruh sini. Kemudian selanjutnya adalah ini sudah ya, selanjutnya adalah kita pemasangan. Kemudian kita gantian dulu, ganti apa? Handscoon. Bu, pasiennya gimana ya? Sudah nggak apa-apa, biarin. Tapi diajak apa? Ngobrol. Biasanya ganti 1 atau 2 orang. Apanya? Yang ganti Yang masang kateter. 1 orang. Iya. Kalau apa lagi rame pasien biasanya 1 orang. Ini ukuran 6, saya kurang 7 aja. Sudah bisa pasang ini? Belum. Ini adalah handscoon steril, pasangnya nggak sembarangan kayak yang pasang tadi ya. Ini harusnya ada protekannya ya. Ini boleh saya pegang karena dalamnya yang steril ya. Tempat sampahnya nggak cukup atau bawa kresek boleh. Ya. Nah ini adalah area steril yang nggak boleh saya pegang ya. Ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak mungkin kebalik ya. Ini cara pegangnya di sini ya. Kemudian caranya gini ya, kanan dulu atau kiri dulu boleh. Kalau saya mau pasang yang pertama ya, saya boleh pegang yang di dalam ini. Asumsinya kan dia nanti di dalam. Nangkep ya? Nah, logikanya kita pegang aja. Cara masuknya gini, nggak usah gini apa gini ya, pasti gini, pasti itu. Langsung gitu. Biarkan dulu, jangan pegang area ini karena dia steril. Kemudian kalau yang selanjutnya saya asumsikan karena ini di luar harus ketemu yang bagian luar yang steril ya. Jadi ambil dari tengahnya. Kemudian masukkan tangan. Misalnya Bu, ini tangan saya nggak pas. Maksudnya kadang kan ada yang gini ya, ada yang kondisi gini. Gimana? Biarkan dulu gini. Nanti kalau sudah kepasang semua baru di. betul. Kemudian ini nggak boleh pegang luar ya, harus dalamnya. Menarik. Ini kalau sudah steril, tangannya gini. Kemudian ini boleh dilipat karena ini area steril tadi ya. Dilipat, dibuang di tempat sampah atau di plastik boleh. Kemudian karena kita sudah steril boleh ya pegang ini. Kita pegang saja. Ini dupnya ya. Ini adalah area kerja kita. Kita pasang ke penis pasien. Terlalu besar ya apa lubangnya. Ini sepertinya dupnya orang lahiran. Jadi di sini kepala yang keluar. Ya. Bukan punya pasien. Kemudian selanjutnya kita ambil dulu apa tadi?
Lido. Lido apa? Lidokain. 1:1 ya, berarti 1 cc, nanti ininya 1 cc. Permisi. Nggak boleh disentuh ya, karena ini adalah steril. Oke. Satu aja. Pastikan tidak ada udara. 1 cc. Kemudian kita ambil masukkan di sini ya. Kita campur dulu. Oke, masukin. Iya, belum mas. Ambil duduk belum? Duduk aja. Nggak susah jelinya memang. Kalau sudah, kemudian ini dibiarkan di sini dulu, kita olesi dulu si kateter. Kemudian Bapak sudah siap ya dipasang. Kita ambil ini, kita masukkan melalui si penisnya ya, uretranya kita masukkan ke uretra. Kita asumsikan ya, yang ini kita on kan, yang ini tetap steril. Jadi ini nanti kita kerjanya ke pasien, yang ini kita tetap pegang area steril ya. Boleh kalau misalnya pasiennya kelihatannya tidak nyaman, kita pakai dup ya untuk pegang si penisnya. Tapi kalau misalnya pasiennya biasa-biasa aja, kita pegang aja. Kalau misalnya ya pasiennya dipegang kemudian terjadi ereksi, maka pasiennya harus direlekskan dulu, karena ketika ereksi nggak bisa nggak boleh dimasukkan karena itu akan merusak uretra. Nah, jadi Bapak santai dulu, tarik nafas. Ya. Kalau sudah, Kok kamu yang tarik nafas? Ya. Kalau sudah, kita masukkan ya di sini. Kita semprotkan aja, seret ya. Masukkan sampai habis. Kalau sudah kita buang, ini tetap ke sini, ini ke sini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ke hati-hati karena memang ini susah cara pegangnya. Lemas. Kalau nggak bisa gini aja ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah hati-hati, ini nanti nggak boleh nyentuh sini ya, tapi kalau nyentuh di hidungnya ini boleh ya. Bapak saya pasang ya, tarik nafas. Berkelamin ganda. Kalau di orang enak ya, maksudnya bisa susah. Dimasukkan segini.
punya dua lapisan. Kira-kira segini ya. Biarkan dulu. Selanjutnya adalah penguncinya tadi ya. Karena kita sudah masukkan itu berarti kita sudah on. Ya on ya, di onin aja. Lalu didorong ya, karena ini nggak bisa saya dorong ya. Dorong seret. Sesuai ukuran Ya, nah karena ini masih 10 berarti kita ambil lagi sampai 30. kalau sudah selesai dia pasti akan keluar ya. Kalau apa namanya masuk ke kandung kemih, kemudian kita tarik sedikit sampai terasa ada tekanan karena balonnya kan mengembang. Nanti saya kasih tahu apa pengembangan balonnya. Ditarik sedikit, kalau sudah ada tahanan jangan ditarik lagi ya. Berarti dia sudah mentok ya. Kemudian dilihat juga sudah keluar pipisnya. Selanjutnya adalah dikeluarkan si duknya. Kalau duknya kecil ya, baru boleh pakai metode saya yang diklem tadi. Ya, caranya adalah ketika dia masih steril tadi di sana diklem ya. Tapi jangan disambungkan sama si ini, siapa? Si robek ya. Gini dulu. Kemudian ini baru ditaruh di bawahnya untuk menampung pipis yang keluar ya. Jadi kalau sudah selesai, ini taruh di sini dulu, urabeknya ininya disambungkan, baru klemnya dibuka. Tapi kalau saya lebih suka langsungkan aja ya. Tapi duknya harus besar. Duknya harus besar karena nanti kan harus dibuka pakai ini. Ya. Jadi kalau misalnya nggak besar kan dia nanti nggak bisa masuk. Nggak masuk. Kemudian kalau sudah, kalau laki-laki cara fiksasinya ditaruh di inguinal atau di sini di selangkangan ya. Ini tadi. Kalau perempuan di paha dalam ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk pemasangan yang laki-laki. Langsung kita perempuan ya. Berarti kita asumsikan tadi ini 3. Nggak usah dibuang, kita pakai ini aja. Anggap steril. Sudah. Dianggap saja. Kalau perempuan nggak perlu pakai lidokain ya. Karena mostly perempuan lebih fleksibel anunya daripada laki-laki. Kemudian perempuan hati-hati ya, ada 2 lubang ya, atas dan juga bawah. Yang bawah ini untuk reproduksi ya, untuk pengeluaran bayi. Yang ini untuk kencing. Nah, tidak segampang ini ya aslinya. Karena dia uretranya ini biasanya dia kalau masih muda dia akan bukan sempit, tapi dia ketutup dengan labia mayoranya ini ya. Labia minoranya, labia mayoranya jadi ketutup. Tapi kalau ibu-ibu biasanya dia udah nggak di atas, tapi dia ada di bawah ya. Jadi dia ke bawah gitu ya lubangnya ini. Jadi jangan dicari di atas kalau ibu-ibu. Kalau mbak-mbak masih muda cari di atas ya. Kalau ibu-ibu carinya di bawah karena biasanya susah. Ribut. Kamu daripada kamu Menengah. Kalau perempuan ada 5. Video. Ada 5 ya. Yang pertama adalah labia mayora atau yang paling depan ya. 1 kali seret. Udah dibuang. Iya, kanan kiri beda. Kemudian ambil lagi.
kemudian labia mayora satunya. Enak yang ada jepitannya itu, Ada gerigi. dari atas ke bawah ya. Iya. Oh, ini susah menjepitnya, dari atas ke bawah. Kemudian suara apa? Dari tadi Bu. Dari tadi aneh. AC Bu, AC. Alatnya di Positive thinking. Di kampus. apa di sini ada mahasiswa. Kalau balik sendirian. Itu emang on. Ega. Kemudian untuk labia apa? Enggak di video. Minoranya kita buka ya. Dibuka. Iya. Di lubangnya. Satu-satu juga. Kanan kiri dulu. Kanan kiri sama Kanan dulu atau kiri dulu sama aja. sama saja. Kalau mau islami ya berarti kanan dulu. Aku nggak tahu. Sampai diincang. Kenapa? Pak Is penasaran. Enggak perhatiin doang. Enggak tahu soalnya. Si paling nggak tahu. Yakinlah kalau ketemu pasien kalian tidak akan ngeres pikirannya. Pasti dredeg. Iya, gendeng. Si Bes Aika tidak boleh. Tapi sekarang nggak boleh sih kalau perempuan Perempuan ya, Lawan dipasang jenis ya. enggak boleh. lawan jenis nggak Kalau boleh. saya dulu pernah pasang yang laki-laki, masih boleh. Tapi kalau sudah nggak ada orang ya gimana lagi? Terobos. Terobos. Astagfirullah besa Ika loh. Jelas biasa Ika. Ika modelan Pak Is. Kemudian ininya ya Atas. sudah. Sudah. 5. Oh berarti kanan kiri atas. Kemudian Di itu kita bolongannya ganti yang Paling gede. apa, steril, steril. pre-memory ya, langsung saja. Throwback. Rewind. Langsung Seperti throwback. Biar cepat. Kalau perempuan posisi kakinya mengangkat. Oh kalau Gini, perempuan kakinya. ini apa Gini. namanya? Iya, lupa kakinya ya. Kalau laki-laki, Bu. Laki-laki lurus aja. Lurus. Ya, tadi gini ya, Iya. lupa saya juga. gini. Mbak tolong begini. Kemudian selanjutnya adalah Pemasangan. ya. Udah lah Is, nanti kamu lihat video aja. Dua-dua. Aku zoom. Yang depan jangan maju-maju. Selanjutnya adalah pemasangan ya. Iya. Karena ini tadi sudah steril apa non ya? Kita on kan tadi? Iya. Iya. Masih ingat? Iya. Karena menyentuh pasien. Kita buka ya. Kita lebarkan. Tarik nafas ya, Bu. Baru kita masukkan. Enggaknya semut ya. Enggak, maksudnya enggak. Kalau di manusia nggak seseret ini kok. Ini kan kayak seret gitu. Iya. Kalau sudah baru kita kunci. Set. Kemudian kita lepaskan dulu busnya. Jangan ditaruh di luarnya aja ya, karena kalau ditaruh di bawahnya nanti kejepit. Baru ini di apa? Instalasinya dilurusin pakai kunci. Fix solasi fiksasi Ya, di sini. Ya, kalau perempuan seperti ini aja. Kemudian agak ditarik di sini. berarti itu nggak semua kan ya Bu yang masuk ya Bu ya Apanya? ininya apa Ya, kateternya dimasukkannya segini.
kira-kira segini aja dimasukkannya. Nanti kan dikeluarkan lagi sedikit. 2 jari lah ya Bu. Kemudian kalau mau lihat Balonnya itu, Bu? balonnya, Oh yang itu. Oh. itu ya. Tiga itu Tiga buah ya. air steril. Pokoknya harus sesuai itu takarannya. Kedikitan dia nggak ngembang, kalau kebanyakan Ya kalau kebanyakan dia Meletus. ya. Kalau kesedikitan dia nggak ngembang, akhirnya dia keluar lagi. Oh, Jadi sesuaikan dengan cc-nya berapa? Ukuran. kadang ya yang di rumah sakit itu kadang cuma pakai 10 sampai 15. Kalau menurut saya nggak apa-apa sih selama dia nggak lepas ya. Yang penting kalau saya lebih amannya ikutin si ini aja. Ukuran dari kateter. Kalau mau lepas ya misalnya pasiennya mau pulang, Ditarik. mau lepas nggak usah ditarik. Biasanya kalau dia di manusia keluar sendiri tuh. Ya kan jalan sendiri kan? Iya. Dia otomatis akan berkurang. Tapi kalau misalnya kelamaan ya Langsung tarik aja. tarik dah. Ada yang ditanyakan kateter? AB atau nggak apa-apa sih diginiin dulu aja. Nah di sini alat-alatnya tidak perlu pakai ini, tidak perlu pakai wudhu. Kamu kok tidak sih? Kita butuh gel ya, kemudian ini enema set namanya ya, enema set. Jadi ini nanti kita masukkan cairan, di sini bisa cairan sabun atau cairan biasa. Kemudian ini yang nanti kita masukkan ke anus ya. Kemudian ini namanya klem, jadi untuk mengunci. Kalau seperti ini airnya masuk, kalau seperti ini dikunci ya, ini namanya enema set. Kemudian ini juga ada enema flat ya, namanya enema flat itu langsung dimasukkan ke anus tanpa ada alat ini. Jadi langsung dipencet dikeluarkan airnya. Hampir sama metodenya seperti dulkolak. Oh iya. Ya. Kemudian kita butuh apa ini namanya? Celemek. Iya celemek atau opron. Kemudian ini Kan gurita. perlak, kemudian ini baskom untuk air, kemudian bengkok dan juga pispot untuk BAB. Yang pertama adalah kita pakai celemek dulu supaya tidak kemana-mana. Selain celemek juga kita pakai maskernya nggak ada ya, karena pasti aromanya tidak enak. Aromanya khas. Masak. Kok bisa masak? Bau telur. Masak tahi. Jadi kita harus pakai masker ya, double masker nggak apa-apa. Triple masker. Kemudian setelah ini kita siapkan dulu. Gantungkan 40 sampai 50 cc. Sentimeter dari pasien. Kita di sini sebelumnya kita masukkan air ya. Bisa air sabun ya. Tapi sabunnya jangan banyak-banyak. Sedikit-sedikit aja biar untuk kayak pelumas gitu, atau air mentah biasa nggak apa-apa. Air bersih ya. Gak harus steril Bu? Nggak harus. Ini nggak steril. Cukup bersih. Kemudian ini nanti yang masuk ya, taruh di sini dulu. Selanjutnya adalah nanti gelnya kita lumasi di situ. Kita ke pasien, permisi ibu. Kita sudah komunikasi ya, kita skip aja. Buka. Ya Allah. Sorry Bu. Kemudian posisinya adalah SIM. SIM itu miring ya, miring. Jadi pasiennya dimiringkan. Hati-hati. Kemudian kakinya ditekuk. Nah, Buka ini Is. Kita aku lihat. kalau manusia kan nggak sekaku ini ya. Nah, pegang gini ya. Oh ini ada enema. Ya, ini miring gini. Kemudian di sininya dikasih bantal supaya enak.
ya. Nggak apa-apa sudah, pokoknya pasti dari tahu. Ilustrasi. Kepalanya agak diganti. Sini sini. Duduk. Hati. Kemudian di sini dikasih guling atau bantal boleh untuk dipeluk, ya, biar nggak jatuh ya. Kasih. Oke, kemudian kalau sudah kita persiapan untuk memasukkan ini, gampang sekali ini, tinggal dikasih gel, kemudian dioles-olesin. Kalau ini pakai sarung tangan bersih aja ya, nggak usah sarung tangan steril, karena tadi sudah saya pakai ini. Kemudian permisi ya Ibu, dibuka alusnya, baru kita masukkan. Masukannya sekitar, ada tandanya di sini. Kalau enemaset yang lain itu bisa copot pasang ya. Di sini ada kayak tubnya gitu, dipasang gini. Tapi kalau yang ini nggak ada. Ya, sekitaran seginilah ya dimasukkannya. Ya. Kita masukkan. Dan ini pasti sakit sekali ya, apalagi kalau misalnya ada BAB yang keras, itu jangan terlalu dipaksa. Jadi sedikit demi sedikit. Kalau sudah masuk, baru kita buka sedikit demi sedikit, jangan langsung pure ya. Kalau langsung gini, oh kita belum pasang perlak. Ini belum dibuka ya, kita kasih perlak. Tapi masanya pas setelah dimiringkan ya, Bu? Sebelum dimiringin apa? Apanya? Perlaknya Sebelum. belum dimiringin. Tapi kalau bisa sekalian aja sudah. Agak berat ya. Udah segini aja. Kemudian taruh di bawahnya. Persiapan pispot ya, didekatkan karena takutnya nanti dia langsung kebelet BAB. Ya, kalau misalnya pasiennya itu kebelet BAB, dikasih tahu Ibu, nanti kalau kebelet BAB mohon kasih tahu saya. Kalau dia bisa jalan ke kamar mandi, dibantu jalan ke kamar mandi lebih baik. Kalau nggak bisa pakai pispot, atau kalau misalnya pispot itu kan nggak nyaman ya, pup di pispot itu. Apalagi kan keganjil bokongnya, bisa pakai pampers. Ya, pampersnya taruh di bawahnya. Tapi kalau misalnya sudah nggak kuat lagi ya sudah ditaruh di sini aja, nggak apa-apa sudah. Kemudian kalau sudah siap, dibuka sedikit demi sedikit, jangan langsung biar. Kalau biar dia takutnya airnya bleber-bleber ya. Jadi sedikit demi sedikit dibuka sedikit sampai si air mengalir, tunggu ya. Misalnya sampai dia kebelet dikut. Kalau misalnya sampai habis kurang kebelet pup ya, mungkin ininya kurang masuk, jadi dia masukkan lagi. Namanya hiknah tinggi. Kalau ini hiknah rendah ya. Misalnya sudah kebelet pup, kita buka ya, kita taruh di sini, jangan ditaruh sembarangan karena ini tadi sudah masuk di pasien ya. Kemudian kita itu kapasnya buat kapas ini tuh tadi. Minta tolong ambil kapas yang bulat-bulat. Nah, kemudian baru ini ke pasien ya. Kemudian pasiennya dituduhkan. Berat ya kalau manusia kan bisa fleksibel ya. Ditendang aku mbak pasien. Jadi dipaskan di bokongnya ya. Jadi bokongnya tuh naruh gini di lubangnya ya. Ini berarti di sini kan ya? Iya, harusnya di sana, tapi karena berat dia. Kalau misalnya sudah ya miring lagi. Miring lagi, misalnya sudah ya. Minta keluarganya untuk membuang. Kalau misalnya Pak keluarganya tidak mau ya sudah kita saja. Selanjutnya adalah ambil air. Ya, iya betul. Nah, ini Oh, dicebakin juga, Bang. Kayak anak kecil. Sudah kelihatan sih. ya.
Kalau misalnya pasiennya punya tisu basah itu lebih enak ya. Jadi tisu basah itu kan ada wanginya, jadi cepat hilang baunya gitu. Di shred gitu udah selesai. Kalau sudah kalau misalnya ini langsung diginiin aja ya. Boleh dicampur pelumas atau enggak, tapi dia lebih lentur. Langsung aja dimasukin gini, terus dipencet. Jeret. Ya. Dia sampai dia kebeletuk. Kebetul. Oh, kalau udah selesai itu Sampai dicopot. kebeletuk. Ya maunya kalau gak dicopot. Oh, kirain terus. Kirain terus kayak teteter. Ono lak